Oke, akhirnya kita bertemu dengan senior fotografer Solo Raya ini. Ada Mas Astara. Halo Mas. Ya, selamat malam Mas Riga. Akhirnya ya Mas ya. Ya. Wis rencana suwe banget ya, Dewe pengen podcast sih. Iya. Ya, baru kali ini kita ditakdirkan bertemu. Iya Mas, akhirnya ya. Iki Ya. di Rewangnya darudat juga iki mau. Iya. Ini kan Mas Lukman habis motret di lapangan Gonilan ya tadi Iya, Mas. Ya? dari Gonilan kebetulan nggak ada acara setelah motret ya kita lanjut ketemuan. Sisan ya Mas ya. Ya. Nah, aku nunggu banget momen ini Mas. Iya. Apa ya? Teman-teman fotografer, fan football, pemain mungkin udah banyak yang tahu nek Mas Lukman ini motret udah cukup lama lah ya. Nah, sejak kapan motret Mas? Itu 2017 Mas. Sejak 2017 sekitar bulan Mei. Mei 2017 itu pertama kali mulai kamera, terus kemudian coba-coba ngasah lah Mas, ngasah gimana sih caranya nyari momen motret bola kayak gitu. Itu 2017 bulan Mei. 2017 belum banyak ya fotografer ya Mas. Sementara pada waktu itu Mas ketemunya tuh baru Mas Dawisa. Oh, Dawisa. Jadi kalau kemana kalau ketemu ya Mas Dawisa. Oh, oke. Aku malah ini 2017 masih sekolah Mas. 2017 di SMA, kuliah Mas. 2017 saya udah anak 2 ini. Oh ya, wah senior banget ya. Saiki piro anake Mas? Alhamdulillah sekarang 3 Mas. Alhamdulillah. Untuk istri baru 1. Ya, meh nambah iki. Baru wacana itu. Wacana. Oke, zaman dulu Mas Dawisa ya. Yang dikenal berarti cuma Mas Dawisa saat Iya itu? Mas, pada waktu awal itu baru Mas Dawisa. Jadi dulu kan lapangan di area Solo kan pada waktu itu kan belum banyak Mas yang dipakai acara main bola fan football kayak gitu kan belum banyak. Jadi waktu itu tuh paling di sekitaran Sukoharjo, Solo, daerah sini baru beberapa aja Mas. Jadi belum sebanyak ini. Jadi kalau motret ketemu saya motret tim ini Mas Dawisa lawannya ya udah ketemunya sama Mas duetnya Dawisa sama aja. Dawisa Ya. terus ya? Sampai Jogja pun dulu pernah ya duet sama Mas Dawisa. Terus awal pembukaan di lapangan Pusporengo itu dulu Mas. Awal buka itu ketemunya juga sama Mas Dawisa. Yang main mana itu Mas Pusporengo? Itu pas opening Pusporengo itu saya motret PJKWL Solo Mas. PJKWL Solo pas launcingan jersey juga, lapangan juga baru opening. Pakai FG2 ya saya sama Mas Dawisa pada waktu itu. Oh, termasuk sepuh ya PJKWL ya timnya berarti ya. PJKWL itu termasuk awal-awalnya komunitas fan football Solo Mas. Itu termasuk yang paling awal itu FBI Solo sama PJKWL Solo. Awalnya itu. Masih aktif ya nek PJKWL ya. PJKWL masih aktif. Nah, Kalau FBI kayak- FBI udah lama nggak ada event Mas, nggak nggak ada ada ya. acara ya. Nah, aku motret itu dulu 2019 Mas. Oh 2019 sebelum Covid ya Mas ya. Sebelum Covid. iya. Dulu aku ini sama timnya Hideska namanya Mas. Oh Hideska, Hideska, iya, ya. Hideska. Ya sampai kemana-mana itu Mas. Oh. Tapi masih sendiri belum buat jasa goal foto ini belum deh. Oh gitu. Masih individu lah Mas, personal. Oh iya. Akhirnya yang buat, ya ketemu banyak fotografer. Terus mulai Covid itu kan gelombang baru kedatangan fotografer. Ya, pas Covid itu kan banyak Mas yang bermunculan fotografer-fotografer di area Solo itu banyak. Itu muncul pas Covid itu Mas. Jadi kan mungkin ya mereka kan pindah halauan karena mungkin usahanya atau kerjaannya terhalang karena pandemi kemarin, ya udah nyoba keberuntungan di sektor fotografi kayak gitu. Kena dampak ya Mas. Iya, kena dampaknya Mas. Nah saat itu yang fotografer bola yang naik daun ya Mas ya. Iya Mas, rame-ramenya itu. Rame-ramenya ya? Iya. Oke, dari 2017 berarti 8 tahun ya Mas ya. 7 tahun ya. 7 tahun Mas. 7 Iya, tahun. 7 tahun. 7 tahun Hampir sampai 7 sekarang tahun. tetap aktif produktif ya Mas. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan berusaha untuk selalu improve dan belajar lagi lah. Nah, asalnya Mas Lukman ini dari Weru ya, Sukoharjo. Aslinya saya dari Sragen Mas. Mas Ragen malah. Ya, sama Mas Eki Taufik itu Sragen juga. tetanggane Ya. berarti. Sragen, istri kebetulan di Weru. Oh, istrinya Sukoharjo, di Weru. iya. Tinggalnya terus di Weru. Di Weru karena istri kebetulan dinasnya di sana.
lumayan jauh ya, perbatasan Sukoharjo Selatan itu. Sukoharjo paling selatan itu Mas, 500 meter lagi udah Gunung Kidul itu. Perbatasan Sukoharjo, Gunung Kidul, Iya, sama Wonogiri mungkin. deket ya. Kalau ke Wonogiri itu sekitar 6 kilo Mas. Ke timur 6 kilo Wonogiri, selatan 500 meter Gunung Kidul, ke barat 3 kilo Klaten. Jadi udah paling kerucut sini. Ya. Oke. Wah, menarik di sini. Aku Main-main aja Mas ke sana Mas. Aku ki sebenarnya pengen dulu rencana gitu kan, di sana ada jenengan terus Yaf juga atau Iya, ikutnya di Wonogiri, Wonogiri dia mana ya? Pulutan Wetan, sebelum Eromoko dia. Jadi kalau dari lokasi saya ke tempatnya Iyaf itu sekitar 25 menit. Wah, ya lumayan ya. Ya, yang deket itu Tony. Oh, Tony Tony itu malah. cuma sekitar 10 menit. Oh. Tawangsari ya Mas Tony. Ya. Nek Tony kan di rumah, datang ke rumah dulu. Oh, ya. Jadi habis motret mampir. Ya. Sebenarnya saya juga pengen Mas main ke tempatnya sampean. Nah, tapi nanti khawatirnya malah ngerepoti. Bener-bener, Ya. aku mengaku itu Mas. Makanya aku kadang tak pindah golek tengah-tengah karena di rumah ruwet banget Mas. Ya. Nyiapinnya ruwet banget. Makanya Mas. itu Mas, nanti saya malah ngerepoti, malah minta tidur di sana kan sampai malah repotan. Malah nginep di sana. Ya, iya. Syukur lah mangan harus didulangi kok nyang UGD. Oke teman-teman sahabat Gulfoto, kita lanjut lagi. Ini kita lagi ada di apa jenenge? Ala Pela Coffee ya, tempatnya di Nggonilan ya. Jadi kita sambil maam ya teman-teman ya. Di Mas Lukman bar motret kesel banget kan ngisi amunisi. Belum sempat maam tadi. Iya Mas. Enggak, ini aku teh. Oke. Enggak berani es aku Mas. Oh iya. Karena faktor apa? Gigi Mas. Gigi. Oh. Nah, dulu itu kenangan pahit itu pas motret di Pusporenggo pas opening PJ Gawel itu Mas. Itu kenangan pahit itu. Kan opening jersey kan. Motret di situ ada yang bawain minuman dingin, coklat sama roti coklat. Ada yang bawain, Mas disambi. Ya udah kan pada waktu itu juga belum sempat maem, dibawain gitu ya udah tak maem, roti coklat sama minuman dingin. Ya udah Mas. Kambuh nih giginya. Sampai nangis saya Mas. Motret itu nggak motret konsen sampai saya Mas. nangis. Padahal itu sakitnya dari awal motret itu. Pulang motret mampir di apotek cari obat penghilang nyeri. Teman-teman mampir maem, saya nggak turun dari mobil Mas. Di dalam mobil saya nangis Mas. Saking sakitnya ini. Saking sakit. Iya. Oke. Berarti punya riwayat ini ya di gigi ya? Iya Mas, giginya ini sensitif Mas, ya? yang kiri, terutama yang kiri. Ya maklum Mas, faktor U. Ya. Oke Mas, dulu kalau motret apa dari 2017 itu awal mulanya gimana Mas kok? Apa punya background foto apa gimana? Sebenarnya itu nggak ada basic foto sih Mas, nggak ada basic untuk menjadi fotografer itu nggak ada. Jadi awalnya gini Mas, 2016 itu saya ikut main sepak bola di Sultan Agung Bantul. Ikut komunitas dari Jakarta, waktu itu namanya itu Seller FC Mas. Seller FC main di Stadion Sultan Agung Bantul, diajakin temen Mas Jab dulu. Oh, Jab foto. Ya, Jeffrey. Mas Jeffrey itu ngajakin main di Sultan Agung Bantul. Awalnya itu Mas. Diajakin main sana separingan sama FBI Solo 2016 itu. Separingan. Pada waktu itu nggak tahu Mas, dan belum ada trennya fotografer. Di situ tuh nggak sadar kalau ada yang ada yang motret itu nggak sadar kita. Main ya udah main gitu aja. Setelah selang 1 hari dikirimin link Google Drive gitu kan. Ya saya klik linknya, saya lihat, ada fotonya. Oh, iya. Terus lihat, loh kok bagus ya fotonya. Yang saya kemarin bikin story tuh Mas, foto kayak gini aja zaman dulu udah seneng banget gitu. Ya. Itu kan jauh banget Mas, Jauh. view-nya tuh jauh banget. Kalau sekarang kita bisa cropping, pakai lensa jauh kan, pakai lensa 400 mili, 600 mili, itu jauh banget Mas. Lah waktu itu foto kayak itu udah seneng gitu. Terus kemudian saya mikir gini, kalau main sepak bola ada fotonya tuh ternyata asik juga ya, gitu. Nyenengin gitu Mas. Jadi kita main di lapangan atau acara tertentu, event tertentu, atau apalagi di stadion-stadion yang kita belum pernah main di situ lah Mas. Kemudian ada dokumentasinya, ada fotonya. Ya udah kan ada kebanggaan tersendiri, ada kesenangan tersendiri. Jadi nanti di waktu depan mungkin selang beberapa waktu yang agak lama mungkin itu nanti kita ada cerita itu loh Mas. Oh ini dulu waktu Kenangan kita main itu di ya, sini ada kenangan tersendiri gitu.
asiknya kayak gitu. Nah, berawal dari situ terus kemudian kepo Mas, tanya-tanya sama temen, kalau beli kamera itu mahal nggak ya Mas gitu. Temen kampung yang dia tuh tahulah Mas masalah kamera, tanya-tanya gitu. Kalau beli kamera mahal nggak ya Mas? Tergantung speknya sama budgetnya aja. Ya udah waktu itu beli awal tuh Nikon D3400 Mas, beli baru. Iya. Di Master Kamera Solo. Waktu itu harganya 6,3 kalau nggak Ya, salah. termasuk mahal juga ya. Pada waktu itu Mas, itu dibela-belain nabung sekitar 4 bulan itu Mas. Nabung 4 bulan, pengen beli kamera. Waktu itu ya udah beli kamera, dapat lensa kit, lensa pendek. Kirain tuh lensa tuh sama aja gitu loh Mas. Nggak tahu lensa Kayak polos ya, tele, Mas, lensa kit. Gitu. Makanya itu Mas, Untuk nggak gaun tahu polos, lah. ya. Terus loh kok motornya cuma deket gitu. Akhirnya tanya lagi ke teman. Ya udah beli lensa tele Mas gitu. Ya udah beli nabung lagi beli lensa tele Tamron 70-300 Mas. Yang motornya berisik gitu Mas. Ya. Bener. F-nya tinggi tuh 56. Apa? Iya. Oh iya. F5,6 itu. Oh iya, aku ya pakai itu dulu awalnya Mas. Awalnya pakai itu Mas. Motret itu ya udah pakai itu. Waktu itu sering ikut komunitas FBI Mas dulu Mas. Ya udah setiap ada acara get bawa kamera gitu aja, motretin teman-teman. Kalau pas nggak main, motret temen yang main. Kalau nanti aku main, kameranya pegang temen yang sekiranya bisa mencet shutter gitu aja. Oke. Ya udah, sering ikut get kayak gitu kan buat promosi juga kan Mas, sama ngasah skill kita Iya, gitu. benar. Nyari momen kan nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Ya, benar. Seperti momen kita saat ini juga Mas. Iya. Iya, aku tuh beberapa kali pernah podcast juga ya sama teman-teman fotografer, pemain bola. Salah satunya ini Andrian Pone. Oh Mas Andre dari Boyolali. Ya, Persepi. Itu Persepi. punya quotes yang tak inget-inget terus. Mas. Kesempatan nih tekone ora ping pindho Mas. Kesempatan nih tekone karo sing gelem nyoba. Oh iya. Oh iya bener Mas. Sing gelem nyoba. Nek ra tau nyoba ya ora iso Mas. Iya. Iya, harus dimanfaatkan ya. Iya. Betul itu. Nek dulu berarti belajarnya ya autodidak terus sama teman-teman. Otodidak Mas, betul. Iya. Otodidak, benar-benar otodidak itu. Nek fotografer yang dicontoh itu nggak ono berarti Mas, yang dijadikan acuan buat belajar gitu. Nggak ada Mas. Oh, bener-bener sendiri. Pada Ya? waktu awal itu belum ada. Terus kemudian tahun 2018 Mas. 2018 itu ketemu sama Mas Juniarto, fotografer Jogja. Kurang tahu sih aku. Ya, Mas Juniarto. Dia waktu itu pakai Canon Mas, 5D Mark III. Terus tanya-tanya, enak nggak Mas pakai Canon? Enak Mas, sama pakai lensa kayak gini, 70-200, 28 kayak gini. Awal ketemu itu di Yis Mas. Oh ya. Awal ketemu di Yis. Ya waktu itu juga diracunin, Mas beli lensa L series Mas, sama ganti ke Canon. Berapa ya Mas harganya? Browsing aja Mas. Saya browsing waktu itu kaget Mas. Gila, lensanya aja udah 8 jutaan pada waktu itu. Itu bekas ya? Bekas Mas, ya. Sama kameranya, kalau 5D Mark III waktu itu masih sekitar 12-an lah Mas. 12 ke 13 juta lah Mas pada waktu itu 2018 kan. Iya. Segitu. Segitu bisa beli kayak gitu kapan gitu. Nggak pernah kepikir kayak gitu Mas. Ya udah awal-awalnya itu 2018 pertengahan itu beli Canon 7D itu Mas. Sama lensanya 70-200 yang f4. Oh, lebih kecil ya? Iya, karena budgetnya sementara baru nyampe segitu lah. Ya udah nyobain Canon. Tanya-tanya sama Mas Juniarto, terus tanya-tanya masalah referensi kalau foto spot itu gimana. Ada acuan nggak Mas? Tanya-tanya gitu aja. Sering tanya ke Mas Juniarto dulu. 2018 itu. Sebelum itu ya udah Mas, berusaha improve sendiri aja, belajar sendiri, lihat-lihat di YouTube kayak gitu. Benar-benar otodidak ya? Iya. Perjuangannya nggak mudah ya Mas ya? Iya Mas. Dulu itu waktu awal-awal itu Mas, cara masang lensa, bersihin body kalau kotor, bersihin lensa pakai blower itu ya belum tahu gitu Mas. Memang benar-benar belum pernah punya kamera dan belum pernah pegang kamera, langsung beli gitu aja. Iya, modal nekat berarti. Iya Mas. Ya penasaran gitu aja Mas, excited gitu loh.
awalnya berawal dari hobi terus seneng gitu aja. Terus tadi nemuin inspirasi, wah ternyata main bola kalau ada fotonya asik Iya, gitu. Ya. betul. Iya. Masih pakai lensa ini ya Mas? Lensa putih andalan ini ya? Ini insya Allah nggak tergantikan ini mas. Oh iya gitu ya? 200 itu kan all round itu mas, Oh, all iya. mighty ini. Aku ngelihat sekarang kan banyak banget teman-teman fotografer yang udah melepaskan lensa kayak gini Mas. Lensanya sing tuwa-tuwa. Iya 600 mili Sigma Tamron kayak gitu ya. Mas Luman nggak minat pakai itu apa? Ada mas, Sigma 50-500 saya ada. Tapi untuk feel sama tone-nya pun ya, Beda ya? udah terbiasa sama ini ya. Iya. Enak pakai 70-200 ini aja. Foto Lebih sih. nyaman gitu mas. Ah. Maka kadang bodinya kadang pakai APS-C, kadang pakai full frame gitu aja. Lebih enak, lebih fleksibel. Berarti punya body dua ini, APS-C sama full frame ya? Iya mas, sementara body 2, APS-C sama full Oh, frame. Canon semua. Iya mas. Tapi dulu pernah nyoba pakai Nikon. Nikon ya pas pada awal itu mas. Pas awal ya? Pas pada waktu awal gitu aja. Akhirnya nyaman pakai Canon sampai sekarang ya? Iya, akhirnya nyaman pakai Canon. Ya udah bertahan sampai sekarang. Yo lens apa kamera ini ya, yang mudah untuk dipelajari ya Mas ya? Yang mudah, simpel, terus Ergonomis nyari juga ya? lensa aftermarketnya juga gampang. Heeh. Untuk spare body juga lebih gampang, harga juga lebih terjangkau lah mas. Nah, Mas Lukman, motret kan tadi udah 2017 ya? Iya. Sampai sekarang 7 tahun ya. Motret paling jauh di mana ya, Mas? Sementara paling jauh itu di Cirebon mas. Wow, sampai Jawa Barat ya? Lapangan Dukuh Puntang insya Allah kalau nggak salah itu. Itu sebelum COVID mas, 2019-an atau 2018 akhir itu kayaknya mas. Cirebon itu mas. Paling jauh itu di Cirebon tapi ikut rombongan dari Solo. Awe ke Cirebon. Kalau motoran itu paling jauh motret di Citarum, Semarang ya? Semarang, motoran itu. Ya, pas Citarum lagi trendingnya. Nah, paling awal itu mas, paling awal itu trennya sebelum COVID itu Citarum pas awal itu mas. Motoran sampai sana, 3,5 jam kalau dari rumah mas. Iya. Non-stop itu. Ya dulu Citarum memang terkenal, wow, crowded banget ya, ramai banget. Iya betul mas. Kalau nyari jadwal sewa sana susah. Susah ya. Sekarang kayak Tais enggak ya Mas? Ya? Iya sekarang udah nggak begitu rame lah mas, nggak serame dulu. Sekarang kan ini trennya mini soccer ini ya Mas? Iya, mini soccer kan sekarang di Solo juga udah banyak lah mas. Ada beberapa lapangan mini soccer yang layak, yang asik buat acara fun football kan juga banyak di Solo. Nah, pengalamannya Mas Lukman sendiri Mas, ketika motret sepak bola. Nah, motret semua ya, semua olahraga ya Mas ya? Iya mas, mulai dari fun football, sepak bola itu, terus cycling, Oh ya, aku beberapa kali itu ketemu Mas Lukman, tapi Iya. Mas Lukman jadi panitia officialnya. Iya official mas. Aku jadi ya istilahnya fotografer jalanan. Ya ngamen lah mas, istilah kerennya tuh ngamen. Ya ngamen. Saya kadang juga gitu mas, kalau ngamen itu saya di event running mas. Heeh. Di running itu juga meskipun beberapa kali jadi official, tapi kalau yang event nasional kalau nggak di hire sama official ya udah ngamen gitu aja. Iya. Ini lagi rotok sepi event lari ya Mas ya? Terdekat sementara tanggal 24-25 Februari mas yang event nasional ya, coast to coast itu Pantai Selatan. Oh, ya. Pantai Mau Selatan 2 rencana hari. turun juga apa? Rencana insya Allah mau hunting sana mas 2 hari. Kalau mau ikut bisa join Official nanti. apa? Ngamen mas. Ngamen. Iya, ikut join Aku tuh aja kemarin WA apa DM sama Mas Bayu. Bayi Fotograf. fotograf ya mas Bayu. Nah, rencananya juga ke sana itu. Emang ya, rencana kan kita sekitar 7 orang mas. Oh iya. 7 orang. Saya, Mas Bayu, Mas Saleh, Mas Agung, sama teman-teman dari Jogja, dari Magelang, ada dari Klaten ada. Rencana juga mau ngamen. 2 hari nanti di sana 24-25. Bawa tenda aja nanti mas. Aku masih lihat situasi dulu sih Mas. Oh, Soalnya sore ini udah ada acara. Takutnya kekeselen Mas. Oh ya. Kekeselen. Kan 2 hari ya itu eventnya. 2 hari mas. Yang ngambil Iya. yang minggu sih aku. Yang Sabtu itu kan nanti kayaknya flag off-nya itu malam mas. Malam yang
biasanya yang emang benar-benar atlet profesional sih. Kalau yang startnya Sabtu itu kan malam, nanti finishnya pagi itu mas, Minggu pagi finish. Iya mas. Jadi nanti skill kita main flash diuji di situ. Kayak kemarin Siksorogo juga kayak gitu mas. Lawu ya? Iya, Siksorogo Lawu Ultra itu 2 hari juga, Sabtu Minggu. Yang Sabtu itu yang kategori ultra, startnya malam, finishnya itu pagi. Ada yang finish siang juga. Wah, berarti bareng sama yang sesi selanjutnya ya? Iya, ada yang bareng sama sesi minggunya itu mas. Ada. Iya. Nah, aku rencananya mau ikut yang minggu pagi nih itu mas. Oh, minggu pagi sampai siang gitu aja? Minggu pagi. Ya paling jam 10 selesai lah harusnya lah ya. Oh ya. Kalau dari tempat saya lebih cepat mas. Paling kalau ke selatan itu sekitar 1 jam motoran nyampe. Kalau nanti Sabtu saya juga udah ada job, paling nanti saya berangkatnya minggu pagi juga aja paling mas. Iya. Kalau Sabtu mungkin udah ada job yang masuk, paling saya berangkatnya minggu pagi juga. Minggu sorenya udah ada job juga apa? Untuk sementara minggu Masih longgar? 25 itu sudah ada job Sudah ada juga juga? mas. Ya. Oh, iya. Tapi kan untuk pulang kan paling dari sana habis luhur insya Allah nyampe mas. Oke. Jadi motret bola, lari, sepeda, apa mana? Basket juga Basket, pernah, terus triathlon. Oh, ini gabungan ya? Ya kalau triathlon kan renang, cycling sama running jadi satu mas. Wah, ya, menarik ini ya. Iya, triathlon pernah. triathlon. Ya. Nek pengalaman paling berkesan motret apa mas? Motret sepak bola di mana apa? Kalau sepak bola sih sementara kan saya cuma di ini mas, acara Fun Football. Kalau yang event resmi itu kemarin terakhir Piala Suratin kemarin. Piala Suratin, terus pernah Liga 3 1 kali. Kebetulan gantiin temen yang ada halangan. Terus untuk Piala U17 juga pernah 1 kali di Bayangkara Muda. Tapi ya cuma dadaan aja mas sifatnya, jadi nggak ada ikatan kontrak itu aja. Yang paling berkesan itu motret acara running sih mas. Lari ya? Running di acara Borobudur Marathon mas kemarin. Itu memang gede banget ya. Iya. Aku nggak ikut sih tapi. Borobudur Marathon itu mas. Saya kebetulan di hire sama panitia official, jadi 2 hari di sana. Kebetulan pesertanya itu 10.000 peserta itu. Wah, luar biasa ya. Nasional, ada yang dari luar juga. Ada beberapa kategori juga, fotografernya juga banyak mas kemarin tuh mas. Yang dari panitia aja sekitar 15-an fotografer kalau nggak salah insya Allah. Yang ngamen juga banyak itu mas. Lebih banyak ya? Lebih banyak yang ngamen. Lebih banyak. Iya. Motret lari itu ya mas? Iya mas. Itu bener-bener pengalaman yang berkesan bagi saya sih mas. Karena ngerasain event nasional yang segede itu, terus dengan jumlah peserta yang sebanyak itu, terus job desk-nya itu ya lumayan menantang sih mas. Dengan job desk untuk foto absensi, jadi absensi itu kita diplotting di spot tertentu dengan tujuan itu peserta-peserta yang lewat di spot kita itu sebanyak mungkin terjaring. Oh gitu. Iya mas. Oh, ya, jadi kita nggak manuver, nggak dituntut untuk manuver. Gitu. Jadi cuma diplotting di spot tertentu, ya udah absensi peserta itu mas. Menarik juga ya. Nah ada event lari bisa kabar-kabar. Oh ya siap mas, siap. Aku terkadang tuh kalau ngambilnya ya di Solo Raya mas, paling Klaten, ya Jogja. Kalau di area Solo Raya sih pengalaman dari teman-teman agak anu sih mas, kalau buat ngamen agak susah sepi, ya? agak sepi iya. Soalnya kan kalau event lokal sih mas, event lokal kalau kita jualnya di Foto You kan kita jualnya itu agak susah kalau lokal ya mas. Kalau lebih menjual yang nasional. Benar sih. Ya besok kita coba ya. Siap mas. Bareng nggak apa-apa lah kita coba besok kabar-kabar mas. Nah sejauh ini motret mas, kan ketemu banyak banget teman-teman fotografer mas. Mungkin ada fotografer yang senior yang di atasnya Mas Lukman. Oh banyak mas, baru banyak. juga. Iya, kira-kira ada seorang fotografer yang menginspirasi nggak mas? Yang wah ini tak detek parameter, tak detek ini pelajaran ke aku gitu. Kalau di genre sepak bola
Untuk inspirasi sih paling juga belajar dari teman-teman area Solo sini lah Mas. Kan sekarang kan anak-anak kan udah pinter-pinter, Ya. baik dari momen maupun dari preset, editing itu kan udah enak-enak teman-teman Solo. Ya udah Kak, saya berimprove dari mereka-mereka itu Mas. Kadang belajar, oh bisa bagus kayak gini, gimana ya, dipelajari sendiri gitu aja. Nggak ada satu orang yang wah aku apa niru iki gitu, ngefans lo ini. Oh, sementara belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Ya, oke. Katanya harus jadi diri sendiri Mas. Biar oke. kita tuh ada ciri khas tersendiri gitu Mas. Ada. Jadi kalau fotonya Mas Riga itu ciri khasnya kayak gini, fotonya Mas Lukman itu ciri khasnya kayak gini gitu. Oke, lanjut mana ya masuk mana ya? Siap. Sambil maam menikmati udara malam di Gonilan Kartosuro. Teman-teman nek fotografer yang biasa motret di Kartosuro sekitarnya mampir ke sini cocok banget ini. Lokasinya kan cerah. Iya. Tempatnya enak, santai, sahdu, apalagi buat sama ayangnya. Nah, sing duwe ayange. Sing duwe golek. Terus ada 2 lantai kan ini, lantai bawah, lantai atas juga. Nah, kalau ditemani musik juga ini. Oke Mas, tadi sempat kepotong ngomong yang jadi diri sendiri tadi ya. Iya. Jadi apa sebenarnya punya ciri khas kan. Iya. Nah, aku dulu menandai Mas Lukman. Ciri khasnya beda banget. Fotonya itu istilahnya HDR ya Mas. Iya. Jadi ada beberapa preset warnanya itu misalnya lapangannya jadi hijau gitu ya. Nah itu kan sekarang udah enggak kita ya. Enggak Mas, dulu itu dapat saran sih Mas. Dapat saran dari temen itu untuk gimana ya Mas, preset bola itu lebih enak kalau yang natural aja gitu. Jadi enggak untuk rumput enggak usah terlalu dihijaukan gitu. Ya udah yang lebih natural gitu aja kan. Ya berawal dari situ tak buat yang lebih enak aja, yang natural gitu aja. Lebih dilembutkan. Iya. Soalnya kan kadang sekarang kan mereka-mereka yang main fan football kadang kan setelah dapat foto kita kan mereka masih seneng editing lagi Mas. Iya kan? Ya. Jadi nggak semata kita ngirimin link terus di-download, di-upload gitu. Ya mungkin banyak sih Mas, tapi juga nggak sedikit juga mereka-mereka yang download terus di-editing sendiri, ditambahin mungkin dipoles lah lewat aplikasi editing di HP, baru di-upload kan juga mereka ada kepuasan tersendiri juga sih Mas, mungkin selera gitu aja. Iya bener banget Mas. Nah aku ngeliat teman-teman dulu yang ngikuti apa style jenengan tuh lumayan banyak Mas, termasuk aku. Aku tuh sempet kan pernah duet dulu, kita bertemu pertamanya di lapangan itu ya Wonosari Klaten itu ya Mas ya. Teloyo. Teloyo. Ya, lapangan Teloyo. Iya, itu kan pas rame-ramenya itu Mas. Iya. Jenengan motret UNS kan. Aku ya UNS tapi beda angkatan itu. Nah aku sampai rumah ya besoknya loh kok fotonya Astara udah dadi cepet banget ya. Terus wah editingnya ini ya menarik juga ya. Lapangan kan emang udah hijau itu. Iya. Tapi oh ya tak coba-coba aku. Wah dicoba juga. Tapi kok ya tadi kembali ke masing-masing kan Mas. Iya Mas. Bagusnya natural memang. Iya. Preset itu kan gini Mas. Satu preset itu kan kadang meskipun diterapkan di satu foto, kadang diterapkan di foto satu lain beda Mas. Iya. Jadi ya kembali lagi ke selera itu Mas. Jadi nggak semua penilaian terhadap satu preset itu sama itu enggak. Kadang preset ini kita nganggapnya bagus, tapi setelah kita kirim ke pelanggan kita, kadang mereka kurang suka gitu Mas. Maka berawal dari situ ya udah sebisa mungkin kalau foto fan football atau lari atau cycling saya buat yang natural gitu aja. Natural. Jadi kalau mereka mau poles-poles lagi masih enak gitu. Benar. Jangan sampai fotonya setak nggak bisa diapa-apain lagi. Kadang kalau kita udah kekeh sama preset yang mungkin terlalu kita hijaukan atau terlalu kita kontrasnya kita tinggikan gitu kan. Kadang mereka mau editing lagi susah Mas. Mau diedit lagi susah kan. Iya. Warnanya itu. Udah nggak enak buat editing lagi. Kalau natural kan masih enak buat editing. Benar banget. Apa ya istilahnya jurnalistik lah itu Mas. Iya. Betul itu. Masuknya itu. Nah sejauh ini motret Mas, kan dulu awalnya jenengan sama Mas Dawisa ya Mas.
Sekarang banyak banget ikan mas fotografer. Banyak banget mas. Di Solo kan kita lihat di grup itu ada berapaan mas? Ada sekitar 60-an mas kayaknya mas. Wah, iya. Iya, 60-an mas. Aku Iya. jarang buka grup sih mas. Jarang. Di grup itu ada sekitar 60-an mas. Nah ini ada 61 ini mas. Iya. Ada 61 ini di grup membernya. Pendapatnya gimana mas? Fotografer sepak bola sport sebanyak ini mas di Solo aja. Ya ada plus minusnya lah mas. Ya untuk plusnya berarti kita tambah banyak teman, tambah banyak tempat-tempat kita belajar, saling sharing gitu kan. Ya plusnya banyak sih mas. Terutama kalau kita bikin acara gathering, acara iya. fun football sini kan berarti makin rame Iya. gitu mas. Ya. Turah-turah ya mas. Iya mas, makanya lebih asik gitu. Ya ada asiknya lah mas. Kalau mungkin minusnya kadang ya itu tadi mas, semakin banyak penyedia jasa dan penggunanya itu saja, pelanggannya itu saja. Nanti berarti kita kan semakin kecil peluang kita untuk Iya. dapetin orderan dari pelanggan. Ya meskipun rezeki sudah ada takarannya masing-masing sih mas. Iya, benar banget sih. Tapi kan secara hukum kan kayak gitu mas. Jadi semakin banyak penyedia jasa dan pelanggannya itu saja, berarti kan kemungkinan kita dapat orderan juga makin dikit, makin menipis kan kemungkinan kita seperti itu. Mas Lukman ngalami itu ya? Iya mas, Sama. ngalamin mas, Semua ngalami kayak ngalamin mas. Itu memang udah hukum alam kayaknya. Iya. Tetap kita nikmatin aja lah mas, Nikmatin ya, aja ya. dinikmatin aja. Kalau prinsip saya gini, kalau ada job ya alhamdulillah, kalau nggak ada job berarti harus ngomong anak istri gitu. Oh aja. iya. Udah, dinikmatin aja. Ya. Nggak ada keluhan apa gitu gimana mas? Melihat kondisi yang agak rumit. Dinikmatin aja lah. Dinikmatin Nah, ya. dinikmatin udah gitu aja. Dinikmatin Kalau kita berpikirnya terlalu jauh nanti kita nggak bisa bersyukur Iya. dengan apa yang kita dapat. Oke oke. Oke Mas Lukman, kita ngobrol udah lumayan lama ini Mas, udah setengah jam. Nggak terasa ya Mas ya? Ya, Rungin tak lupa. nanti dihabiskan setelah ini mas nanti. Iya. Mungkin terakhir Mas, pesan yang disampaikan buat teman-teman yang nonton kita ini. Nah, Entah itu fotografer, pemain fan football atau siapapun lah. Apa mungkin pesan? gimana mas? Untuk pesan kepada teman-teman fotografer, tetap kita kompak, kita seia sekata, kita kerja bareng lah. Nah, kita berkarya bareng-bareng, kita memberikan servis atau memberikan karya-karya kita kepada pelanggan-pelanggan sebaik mungkin dengan harga juga yang sesuai dengan price list yang udah kita sepakati. Udah gitu aja mas. Oke. Simple gitu aja. Bijak banget ya Mas Lukman. Ya. Oke mungkin gitu dulu Mas Lukman. Oh, iya. Kita ngobrol-ngobrolnya. Ya. Mudah-mudahan itu menginspirasi teman-teman yang nonton. Atur banget waktunya. Ya. Sama-sama. Oke, itu teman-teman sahabat GoFoto. Terima kasih matur nuwun buat yang udah nyaksin kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya.